A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa pada seseorang, pada dirimu, kecuali atas izin Allah, biiznillah. Sungguhnya Allah akan memberikan pun petunjuk kepada orang yang beriman. Allah Maha mengetahui atas segala sesuatunya. Ayat di atas mentasbihkan tentang bagaimana kekuasaan Allah terhadap yang namanya perbuatan baik dan perbuatan buruk. Jadi dengan penjelasan ayat tadi menegaskan bahwa semua musibah yang terjadi dalam alam dunia ini adalah merupakan perbuatan Allah. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada satu musibah pun yang terjadi itu tanpa izin Allah. Jadi yang namanya pembunuhan, perampokan, semua segala macam tentu biiznillah. Yang menimpa kepada seseorang itu namanya adalah biiznillah. Dengan izin Allah, itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makna ayat ini adalah untuk mengklirkan pemahaman kita bahwa yang disebut dengan musibah itu memang murni perbuatan buruk dan perbuatan baik. Ini sejatinya adalah bukan yang dipisahkan. Nah, era modernitas hari ini manusia terdoktrin dengan pemisahan antara perbuatan baik dan perbuatan buruk. Tentu ini pengaruh dari paham filsafat. Jadi paham filsafat menegaskan bahwa perbuatan baik itu hanya datang dari Allah. Kemudian terjadilah dikotomi bahwa perbuatan buruk itu datang dari manusia. Sehingga ada dua perbuatan. Sehingga mengatakan bahwa Allah hanya menciptakan perbuatan baik. Allah tidak menciptakan musibah. Dampak ketika kita memahami bahwa perbuatan buruk atau musibah itu diciptakan dari yang selain Allah, maka ini beragam pada amaliyahnya. Ketika orang percaya bahwa perbuatan buruk atau musibah itu datang bukan dari selain Allah, maka orang kemudian menyembah pohon kayu. Itu melakukan upacara tolak bala karena menganggap bahwa musibah itu datang dari yang selain Allah, dari setan. Kemudian orang menyembah lautan untuk meminta upacara tolak bala, menganggap bahwa itu supaya tidak terjadi musibah pada negeri itu atau pada kampung itu atau pada dirinya. Itu dampak pertama. Dampak kedua adalah pemisahan dikotomi bahwa perbuatan baik dan perbuatan buruk itu seolah-olah ada dua pencipta yang berbeda. Sementara ayat tadi menjelaskan bahwa perbuatan baik dan perbuatan buruk itu hanya ada satu kewenangan, itu adalah kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika manusia membuat dikotomi perbedaan perbuatan baik dan perbuatan buruk, maka dampaknya adalah adanya dua pencipta. Kudrah dan iradah itu seolah-olah bukan domainnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang terjadi pada paham era modernitas hari ini. Jadi ketika era Renaissance berlangsung, ketika filsafat masuk ke daratan Eropa, nah, disitulah kemudian doktrin-doktrin muncul bahwa seolah-olah Allah Tuhan itu tidak membuat perang. Tuhan itu tidak menciptakan pembunuhan. Tuhan itu tidak menciptakan peperangan atau hal-hal yang bersifat buruk yang disebut dengan perbuatan buruk. Sehingga kemudian manusia era Renaissance menganggap bahwa Tuhan itu hanya menciptakan perbuatan baik. Nah, alhasil apa yang terjadi adalah Tuhan didudukkan itu sebagai pembuat jam. Ketika jam selesai dibuat, maka jam berjalan dengan sendirinya. Nah, dampak besar dari doktrin tersebut adalah, dari teori filsafat tersebut, bahwa seolah-olah alam dunia ini hanya diciptakan, Tuhan hanya menciptakan di awal. Ketika dunia ini selesai, maka itu diserahkan kepada manusia. Karena ada dikotomi tadi. Alhasil, dampak terbesarnya adalah manusia yang membuat hukum sendiri. Manusia yang menentukan siapa penguasa di antara manusia. Manusia yang menentukan bagaimana pola perdagangan bisa dibuat. Sehingga kita bisa tahu munculnya kapitalisme, munculnya positivisme, dan munculnya
Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat, suara Tuhan. Nah, ini adalah kudeta dari Vox Rei, Vox Dei. Suara raja, suara Tuhan. Nah, dikotomi antara perbuatan baik dan perbuatan buruk itu tentu mengarah kepada ke sana. Sehingga manusia seolah-olah melegitimasi Tuhan hanya menciptakan perbuatan baik. Dia tidak menciptakan perbuatan buruk. Nah, pembedaan atau pemisahan inilah yang merupakan bencana bagi alam umat manusia di era modern. Karena dengan demikian, maka kita seolah-olah menganggap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak hadir dalam urusan musibah. Padahal kita selalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Nah, segala sesuatunya itu datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Tapi terhadap hal-hal mekanisme kehidupan dunia, seolah-olah hal itu tidak berlaku. Seolah-olah Allah tidak menciptakan perbuatan buruk atau tidak menghendaki terjadinya musibah. Padahal semua musibah itu adalah biiznillah, dengan izin Allah. Terjadinya gunung meletus, terjadinya banjir dan lain-lain, itu semua adalah biiznillah. Tentu di situ adalah suatu ilmu pengetahuan yang Allah berikan kepada orang yang beriman. Maka para ulama lah yang memahami bagaimana maksud dan hakikat terjadinya musibah tersebut. Maka ulama berasal dari kata alama, artinya tanda-tanda. Orang yang mampu membaca tanda-tanda terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang disebut dengan ulama. Nah, baik, jadi Bapak Ibu sekalian, dari ayat ini kita bisa menegaskan bahwa mengapa terjadi musibah? Karena dalam kehidupan ini selalu ada musibah dan ada anugerah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan semua dalam terhadap kehidupan seseorang itu sepanjang hidupnya musibah, terkecuali terkena azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi antara musibah dan anugerah ini adalah suatu yang disebut yang balance atau seimbang. Jadi musibah bagi seseorang itu adalah anugerah bagi orang lain. Nah, jadi ini adalah termasuk perputaran rezeki. Nah, kita bisa melihat misalnya seseorang terkena bannya bocor dalam melakukan perjalanan, maka itu adalah rezeki bagi tukang tambal ban. Nah, jadi jika tidak terjadi musibah, maka tidak terjadi perputaran kehidupan yang normatif dalam kehidupan dunia hari ini. Maka dari situ kita harus bisa melihat bagaimana makna musibah yang diberikan sebagai dengan kapasitas sesuai dengan kemampuan diri kita, dan itu adalah domain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi makna dari hal ini adalah bahwa segala sesuatunya itu adalah kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya adalah penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jika kita menganggap bahwa perbuatan buruk itu datang dari manusia dan kemudian perbuatan baik itu datang dari Tuhan, maka seolah-olah ada dua pencipta. Nah, maka ketika musibah itu datang dari bukan selain Allah. Ketika perbuatan anugerah itu datang dari Allah. Sehingga kemudian ada dua kehendak. Nah, inilah yang disebut dengan menduakan Tuhan. Karena ketika perbuatan baik datang dari Tuhan, perbuatan buruk bukan datang dari Tuhan, maka seolah-olah ada dua pencipta. Ini sudah menyalahi tentang akidah. Nah, adanya dua pencipta. Maka yang benar adalah keduanya kita harus memahami secara fikir tentang bahwa itu adalah domain datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua musibah atau semua hal-hal yang sifatnya tidak kita senangi atau sifatnya tidak kita kehendaki, tentu itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentu untuk memahami demikian kita harus tahu hakikat datangnya musibah dimaksud. Karena jika tidak ada musibah, maka tidak akan terjadi perputaran rezeki. Jika tidak ada musibah, maka tidak akan terjadi kehidupan yang normal dalam kehidupan hari ini. Maka kita harus paham musibah itu dengan kapasitas yang kita terima terhadap diri kita, sehingga kita bisa melihat dan berdoa untuk kita diberikan kekuatan menghadapi musibah dimaksud. Jadi musibah dimaksud bukan kita minta untuk dihilangkan, tapi bagaimana kekuatan diri kita untuk bisa menghadapi ujian dimaksud.
karena itu sumbernya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita meyakini musibah itu adalah perbuatan si A karena perbuatan si B, maka dari situ kita sudah terpeleset jauh bahwa seolah-olah itu bukan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Maka dampaknya adalah kita bisa menilai atau memberikan penilaian seolah-olah ada dua pencipta. Jadi mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran buat kita semua untuk memahami bahwa seluruh eksistensialisme dalam kehidupan hari ini adalah murni merupakan perbuatan Tuhan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah menciptakan dirimu dan perbuatanmu. Jadi termasuk musibah dan anugerah yang kita alami itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita meyakini bahwa itu bukan datang dari Allah atau datang dari selain Allah, maka dampaknya adalah kita melakukan upacara tolak bala, menyembah yang selain Allah untuk supaya tidak terkena musibah. Dampak yang kedua adalah kita meyakini bahwa kita bisa melakukan sesuatu kepada orang lain sehingga kita merasa keakuan diri kita. Nah, inilah yang terjadi pada era modern. Sehingga manusia seolah-olah mampu menciptakan sebuah sistem untuk mengatur umat manusia yang lain. Maka dampaknya adalah modernisme ini membawa jurang kehancuran kepada manusia. Dan ini adalah suatu musibah yang besar yang Allah berikan kepada manusia di zaman hari ini. Maka jalan kita kembali adalah kita harus memahami hakikat datangnya musibah. Kita harus memahami bahwa segala sesuatunya adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan catatan bahwa kita sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah bukanlah pengikut paham Jabariyah. Bahwa perbedaannya adalah hal-hal yang bersifat kemaksiatan tentulah harus dihindari. Jadi walaupun itu sumber secara hakikat datang dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk zina, riba, judi, kemusyrikan dan lain-lain, tentu itu bukan hal yang harus kita terima, melainkan harus kita lawan. Nah, itulah posisi garis perbedaan antara Jabariyah dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga kita bisa melihat bahwa perbuatan-perbuatan yang kita lakukan sepenuhnya adalah yang bersifat agar Allah ridhoi. Tentu ada sifat-sifat perbuatan yang Allah tidak senangi. Nah, itulah yang harus kita hindarkan. Disitulah sebagaimana penjelasan Imam Asy'ari, manusia hanya memiliki kasab usaha. Nah, titik ini adalah titik pembeda antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan paham Jabariyah. Tapi akidah terbesar yang dianut umat manusia di zaman modern hari ini adalah paham Qadariyah. Karena manusia menganggap segala sesuatunya adalah perbuatan manusia. Dan ini adalah sumbernya dari filsafat. Sehingga manusia seolah-olah berhak membuat hukum sendiri. Seolah-olah berhak mengatur pola kekuasaan sendiri. Seolah-olah berhak mengatur pola perdagangan sendiri. Seolah-olah mengatur segala sesuatunya berdasarkan kehendak manusia. Persoalan inilah persoalan besar pada era modern. Dan inilah bencana. Maka dari itu kita harus kembali kepada paham Ahlussunnah wal Jamaah, tauhid yang benar. Nah, jalan untuk memahami tauhid yang benar itu adalah masuk ke dalam sekolah tasawuf, dalam bilik-bilik tasawuf. Tarekat mengajarkan agar kita berada dalam rule akidah yang benar. Dengan catatan mengajarkan untuk memahami bahwa segala sesuatunya adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah sumber dari segala sumber hukum. Maka dari itu kita harus bisa melihat bahwa kehidupan hari ini hakikat adalah untuk memahami diri kita sebagai hamba. Jika diri kita dianggap memiliki kemampuan sebagaimana teori Machiavelli, sebagaimana teori Thomas Hobbes yang mengatakan manusia saling memangsa satu sama lain, maka disinilah terpengaruh dengan paham Qadariyah tadi. Rasionalitas membawa manusia terjebak bahwa seolah-olah manusia memiliki daya dan usaha, kudrah dan iradah untuk melakukan sesuatu. Padahal hakikatnya
segala sesuatunya adalah perbuatan Allah. Jadi bukan perbuatan manusia. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pemantik untuk memberikan gambaran tentang pentingnya untuk kita kembali kepada akidah yang benar, sehingga membangun peradaban yang benar. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.